Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raufinarian Aurelia, NIM 201011050 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan hukum OHM pada modul 3. Terdapat 4 daftar isi. Yang pertama yaitu tujuan eksperimen, yang kedua dasar teori, yang ketiga tabel dan pembahasan, lalu yang terakhir kesimpulan. Tujuan eksperimen pada kali ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan suatu kawat penghantar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum OHM. Hukum OHM berbunyi, kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar hambatan besarnya sebanding dengan beda potensial tegangan antara ujung-ujung penghantar tersebut. Pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan I dikalikan dengan R. Hukum OHM digunakan secara luas dalam rangkaian elektronika dan merupakan hukum dasar pada rangkaian listrik. Dengan menggunakan hukum OHM, kita tidak hanya dapat menghitung, tetapi juga dapat memperkecil arus listrik, memperkecil tegangan pada rangkaian, dan juga untuk memperoleh nilai resistansi atau hambatan yang diperlukan. Bagian pertama tidak lain ialah definisi hambatan. Sering hubungan ini dinamai hukum OHM, akan tetapi hukum OHM juga menyatakan bahwa R adalah suatu konstanta yang tidak tergantung pada V maupun I. Selanjutnya, rangkaian listrik adalah lintasan listrik yang dilalui dari sumber daya dan kembali lagi. Semua bagian dari rangkaian listrik sederhana harus mengantarkan listrik dan terhubung satu sama lain. Ada dua jenis rangkaian, yang pertama seri dan yang kedua paralel. Center adalah contoh rangkaian seri. Semua komponen terhubung satu sama lain. Rangkaian paralel memiliki baterai atau komponen lain yang terhubung saling menyerang. Pada rangkaian listrik, tegangan, resistansi atau arus yang lewat dapat dihitung dengan rumus hukum OHM. Komponen dalam rangkaian listrik masing-masing digambarkan dengan simbol khusus dan berbeda satu sama lain. Ini dimaksudkan agar komponen dan koneksi dapat digambarkan dengan jelas. Pada diagram komponen sederhana di bawah ini dapat dilihat sebagai simbol yang dipakai pada komponen listrik. Gambar diagram rangkaian listrik dibuat untuk memudahkan dan menyederhanakan komponen listrik sesungguhnya. Nah, berikut merupakan contoh gambar diagram rangkaian listrik. Terdapat saklar stop kontak yang digunakan untuk memutus arus listrik, lalu baterai atau sumber daya listrik, lalu voltmeter untuk mengukur tegangan dipasang secara paralel, dan ampermeter untuk mengukur kuat arus dipasang secara seri. Lalu yang terakhir, beban atau load. Semakin besar resistansi atau hambatan dalam rangkaian, makin kecil arus yang mengalir. Begitu pula sebaliknya, jika sumber daya yang diberikan terlalu besar, maka beban juga harus mampu menerima daya yang besar. Jika beban menerima daya di atas kemampuannya, maka dapat terjadi kerusakan pada komponen tersebut atau disebut juga dengan overload. Jika arus yang mengalir pada rangkaian terlalu besar untuk dapat diterima beban, maka dipakai satu komponen listrik yang bernama resistor. Resistor merupakan salah satu komponen listrik yang menyebabkan tegangan listrik turun. Lalu yang selanjutnya, rumus hukum OHM. Sesuai dengan bunyi hukum OHM secara matematis, untuk menghitung besar voltase listrik menggunakan rumus V sama dengan I dikali dengan R. Lalu untuk menghitung kuat arus listrik, rumus di atas dapat dipakai kembali sehingga I sama dengan V dibagi dengan R. Selanjutnya, rumus di samping dapat dituliskan kembali untuk mendapatkan hambatan, yaitu dengan rumus R sama dengan V dibagi T. Lalu ini adalah tabel dengan 6 jenis hambatan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah rangkaian untuk menguji apakah rangkaian jenis hambatan pada tabel ini memiliki jenis bahan konduktor atau isolator.
Berikut merupakan contoh rangkaian yang akan kita uji dengan menggunakan bahan-bahan berupa pensil, tangan, penghapus, koin, paperclip, dan dolar. Pertama kita akan uji coba kepada pensil. Jadi pada rangkaian ini pensil dapat mengantarkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala walaupun redup. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan tangan. Pada rangkaian ini, tangan tidak dapat mengantarkan arus listrik sehingga lampu tidak dapat menyala. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan penghapus. Pada penghapus juga sama seperti tangan, tidak dapat mengantarkan arus listrik sehingga penghapus tidak dapat menyalakan lampu. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan koin. Nah, pada koin ini ternyata dapat mengantarkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala dengan terang. Selanjutnya kita akan uji coba kepada paperclip. Pada paperclip juga dapat mengantarkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala dengan terang. Selanjutnya yang terakhir adalah dolar. Ternyata dolar sama seperti tangan dan penghapus, dia tidak dapat mengantarkan arus listrik sehingga lampu tidak dapat menyala. Pada percobaan tadi kita dapat melihat bahwa jenis bahan pensil merupakan konduktor, lalu jenis bahan tangan merupakan isolator, jenis bahan penghapus merupakan isolator, jenis bahan koin merupakan konduktor, jenis bahan paperclip merupakan konduktor, dan dolar merupakan isolator. Konduktor merupakan bahan atau zat yang bisa mengantarkan panas maupun arus listrik dengan baik. Benda-benda yang merupakan konduktor listrik yang baik adalah seperti logam, besi, baja, tembaga, kuningan, perak, dan emas. Tapi kenapa logam ini termasuk sebagai konduktor? Karena konduktor merupakan bahan yang memiliki bahan logam memiliki sifat untuk bisa mengantarkan listrik dengan baik. Sebuah benda dapat dikatakan sebagai konduktor kalau memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu memiliki konduktivitas yang baik atau nilai hambatan jenis yang jumlahnya kecil. Semakin kecil nilai konduktivitas benda, maka semakin baik daya hantar listrik dan panas yang dimilikinya.
Lalu syarat yang kedua adalah konduktor memiliki kekuatan mekanis yang tinggi. Kalau benda memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, maka benda ini bisa mengantarkan panas dan listrik dengan baik. Kekuatan mekanis yang tinggi pada suatu bahan berarti bahan ini memiliki partikel penyusun yang rapat. Kemudian syarat yang terakhir adalah daya muai atau perubahan bentuk benda yang kecil. Bahan yang memiliki daya muai yang rendah berarti sulit berubah bentuk, volume, maupun ukuran karena suhu. Hal inilah yang menyebabkan benda dengan daya muai rendah menjadi konduktor yang baik. Tapi kenapa sih di sini pensil merupakan jenis bahan konduktor? Karena pensil itu memiliki kandungan grafit. Nah, di mana di dalam grafit itu ada senyawa karbon, lalu senyawa karbonlah yang menjadikan konduktor, dan konduktor adalah benda yang dapat mengalirkan listrik. Lalu untuk isolator merupakan suatu jenis bahan atau zat yang sulit bahkan tidak bisa mengantarkan panas dengan baik dan juga tidak bisa dialiri listrik. Isolator juga bisa dikenal dengan sebutan sebagai penghambat aliran listrik. Selain itu, bahan isolator juga dimanfaatkan untuk memisahkan konduktor tanpa harus mengeluarkan arus listrik dan juga dapat dijadikan sebagai penopang beban. Yang termasuk bahan isolator yaitu seperti kertas, plastik, batu bata, karet, pika, dan udara. Seperti pada kabel listrik, bagian luar kabel tersebut adalah isolator yang terbuat dari karet. Isolator menjaga agar listrik tidak bocor keluar sehingga tidak membahayakan makhluk hidup. Selain itu, isolator juga berfungsi mengisolasi komponen elektronik sehingga tidak ada arus yang bercampur dan alat elektronik dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita dapati dari kejadian di atas berikut merupakan faktor yang mempengaruhi besar arus listrik yang dihambat oleh hambatan kawat. Yang pertama, panjang kawat. Apabila menggunakan kawat yang panjang, maka hambatannya akan semakin besar karena muatan positif semakin besar. Hal ini menyebabkan terjadinya penghambatan sehingga kuat arus akan lebih kecil dan meredupkan nyala lampu. Yang kedua, luas penampang kawat. Luas penampang berbanding terbalik dengan hambatan yang terdapat pada kawat. Apabila arus penampang itu kecil, maka hambatan kawat akan semakin besar. Ini hambatan kawat. Dari setiap kawat sudah ditentukan seberapa besar hambatannya. Apabila digunakan kawat yang menghasilkan hambatan besar, maka kuat arus listrik akan semakin kecil dialirkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.